Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pada hari ini. Kiranya dalam keadaan baik-baik saja, karena penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita pujikan untuk persekutuan doa ini. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada hari ini. Engkau mempertemukan kami anak-anak-Mu untuk persekutuan doa pada hari ini. Kami mohon penyertaan dari Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami, menuntun kami di setiap apa yang kami lakukan, meskipun di dalam masa pandemi ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan Tuhan. Persekutuan pada hari ini kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan kembali. Manis kau dengar Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, dan bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup.
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Sekalipun masih dilakukan secara virtual, secara online. Kiranya persekutuan doa pagi ini juga boleh menjadi berkat buat kami sekalian. Secara khusus ya Tuhan, berkatilah pemberitaan firman pagi hari ini, gemburkan hati setiap kami, jadikan lahan yang subur bagi tumbuhnya benih firman Tuhan yang sebentar lagi ditaburkan. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami ke dalam kebenaran, sehingga kami boleh memegang firman-Mu dalam hidup kami dan melakukannya menjadi berkat membawa manfaat. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami mohonkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, renungan berdasarkan teks dari Yohanes pasal 9 ayat 1-41 ini mengisahkan peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir pada hari Sabat. Silakan nanti dibaca sendiri di rumah karena ini sangat panjang. Walaupun saya tidak yakin kalian akan melakukannya. Nah, khotbah berdasarkan teks dari Yohanes pasal 9 ayat 1-41 ini saya beri judul Corona. Corona yang ditulis Corona ini menjadi singkatan 3 poin renungan kita pagi hari ini, yaitu Corona, yang semoga bermanfaat dan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah bencana pandemi virus Corona yang sedang melanda dunia, melanda Indonesia, dan melanda kita semua. Yang pertama, cobalah melihat sisi baiknya. Ketika para murid Tuhan Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya, mereka bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Yohanes pasal 9 ayat 2. Pertanyaan ini sejatinya berdasarkan pandangan umum orang-orang Yahudi yang meyakini bahwa penyakit yang berat merupakan hukuman atas dosa yang dilakukan oleh si penderita penyakit. Dan jika penyakit yang berat itu merupakan bawaan sejak lahirnya, maka hal itu dianggap merupakan hukuman atas dosa orang tuanya. Saya yakin bahwa hampir dalam segala hal selalu ada sisi baiknya dan buruknya.
Para murid memilih melihat sisi buruk dari kondisi orang yang buta sejak lahirnya dengan mempersoalkan dosanya atau dosa orang tuanya. Tetapi Tuhan Yesus dengan bijak memilih melihat sisi baiknya dan berkata, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yohanes pasal 9 ayat 3. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan pernyataannya dengan aksi nyata, yaitu melakukan pekerjaan Allah atas orang yang buta sejak lahir tersebut dengan memelekkan matanya, meskipun hari itu adalah hari Sabat. Yohanes pasal 9 ayat 4 sampai 7. Di tengah bencana wabah virus corona yang melanda seluruh dunia, kebanyakan orang cenderung melihat sisi buruknya saja, sehingga wabah ini menjadi semakin menakutkan. Hal ini tentu saja bisa dimaklumi, tetapi sejatinya kita dapat melakukan hal yang jauh lebih berguna dan lebih baik, yaitu mencoba untuk melihat sisi baiknya. Pepatah Cina mengatakan daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan pelita. Melihat sisi baiknya. Memang ada sisi baiknya dari bencana virus corona ini. Oh, banyak. Setidaknya dengan adanya bencana wabah virus corona, maka kesadaran masyarakat untuk hidup bersih semakin meningkat. Anjuran untuk mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dilakukan oleh banyak orang, hampir semua orang. Tidak meludah dan bersin sembarangan juga dilakukan oleh banyak orang, menjadi suatu kebiasaan yang baik. Kesadaran untuk hidup sehat juga semakin meningkat. Makan makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna, atau setidaknya memperbanyak makan buah dan sayur, rutin berolahraga, berjemur sinar matahari pagi. Selain itu, kesadaran untuk hidup peduli kepada sesama juga semakin meningkat. Yang kuat menopang yang lemah, yang sehat bugar membantu yang miskin. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah udara di seluruh dunia menjadi lebih bersih karena polusi kabut dan asap beracun menurun secara drastis. Jalan-jalan yang dahulu macet bahkan sekarang agak lancar dan tidak lagi macet. Tentu masih banyak lagi hal-hal yang baik yang bisa kita ambil dari adanya bencana virus corona ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya bahwa di tengah bencana wabah virus corona yang sedang melanda dunia saat ini, pekerjaan-pekerjaan Allah juga sedang dinyatakan. Cobalah untuk melihat sisi baiknya. Yang kedua, robohkanlah rasa takutmu. Pada saat orang-orang Farisi menerima laporan masyarakat tentang pekerjaan Allah yang dinyatakan Tuhan Yesus atas orang yang buta sejak lahirnya, alih-alih melihat sisi baiknya dengan bersyukur kepada Allah karena mujizatnya yang nyata, mereka justru memilih untuk melihat sisi buruknya dengan mempersoalkan kapan mukjizat itu terjadi. Sebagian dari orang-orang Farisi bahkan tak segan menuduh Tuhan Yesus dengan berkata, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Yohanes pasal 9 ayat 16. Bapak Ibu saudara sekalian, kaum Farisi memiliki 613 peraturan yang berisi 248 perintah. Harus begini, harus begitu. Dan 365 larangan. Jangan begini, jangan begitu. Dan sebagian besar
mengatur hal-hal mengenai hukum keempat dari Dasatita, yaitu perintah Allah untuk menguduskan hari Sabat. Peraturan itu begitu rinci sampai ke hal-hal yang kecil dan remeh, serta dipegang secara ketat. Itulah sebabnya pada saat orang-orang Farisi mendengar bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizatnya pada hari Sabat, maka dengan segera mereka bertanya kepada orang yang buta sejak lahirnya itu, dan kemudian juga menginterogasi orang tuanya. Yohanes pasal 9 ayat 17 sampai 19. Atas interogasi tersebut, maka orang tua dari orang yang buta sejak lahirnya itu menjawab, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Yohanes pasal 9 ayat 20 dan 21. Jawaban orang tua dari orang yang buta sejak lahirnya itu jelas-jelas menunjukkan sikap mereka yang hendak cuci tangan, tidak mau terlibat dan tidak mau ikut campur dalam kasus mengenai siapa yang memelekkan mata anaknya. Yohanes dengan jelas mencatat alasan dari jawaban tersebut. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Yohanes pasal 9 ayat 22. Sebagai orang tua dari orang yang buta sejak lahirnya itu, pastilah mereka sudah mengetahui kebenaran tentang apa yang sesungguhnya terjadi kepada anaknya. Namun mereka tidak mau menyatakan kebenaran itu semata-mata karena takut. Banyak orang di dunia ini bersikap persis seperti orang tua dari orang yang buta sejak lahirnya itu. Hendak cuci tangan, tidak mau terlibat, dan tidak mau ikut campur untuk menyatakan kebenaran. Semata-mata karena takut. Ya, semata-mata karena takut. Takut terhadap banyak hal. Tidaklah demikian halnya dengan orang yang buta sejak lahirnya itu. Di tengah tekanan berat dari orang-orang Farisi yang sangat berkuasa pada waktu itu, dengan jelas dan tegas ia bersaksi. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Yohanes pasal 9 ayat 25. Dan di tengah gencarnya ejekan orang-orang Farisi, ia dengan berani berkata, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes pasal 9 ayat 30 sampai 33. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang yang buta sejak lahirnya itu merobohkan rasa takutnya atau segala resiko yang mungkin saja terjadi, dan dengan gagah berani menyatakan kebenaran tentang pekerjaan Allah yang dinyatakan Tuhan Yesus kepadanya. Sikap inilah yang seharusnya kita teladani. Bencana wabah virus corona sudah banyak menelan korban jiwa
di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Fakta ini amat mengerikan sehingga menimbulkan ketakutan banyak orang. Dan berhubung dicekam rasa takut, maka orang-orang menjadi tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, bersikap egois dan tidak mau lagi terlibat untuk menyatakan kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, virus corona bisa jadi memang menakutkan. Namun imunitas tubuh yang diberikan Allah menjadi senjata ampuh untuk menyingkirkannya. Sejatinya, justru virus rasa takutlah yang jauh lebih menakutkan dan lebih mematikan. Karena itu, robohkanlah rasa takutmu. 3. Nama Yesuslah solusinya. Bagi orang yang buta sejak lahirnya, bisa melihat hanya merupakan impian kosong tanpa harapan. Orang-orang yang paling optimis pun akan berseru, mustahil dan tidak mungkin terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu dan percaya bahwa apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Dan apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Itulah yang terjadi pada orang yang buta sejak lahirnya. Pada saat ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang yang buta sejak lahirnya itu dan berkata kepadanya, "Pergilah dan basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Yohanes pasal 9 ayat 6 dan 7a. Kita tahu apa yang terjadi kemudian, karena Yohanes memberikan catatan demikian. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali, dan matanya sudah melek. Yohanes pasal 9 ayat 7b. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Dan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Segala hal mungkin bagi Tuhan Yesus, dan tidak ada yang mustahil baginya. Karena Dia adalah Allah. Orang yang buta sejak lahirnya itu percaya kepada Tuhan Yesus dengan melakukan apa yang diperintahkannya, maka ia menjadi sembuh. Setiap orang pasti punya masalah. Masalah berarti masalah. Masih ada Allah. Jikalau ada masalah yang tidak terpecahkan atau bahkan tidak mungkin terpecahkan, maka hanya nama Yesuslah solusinya. Jikalau orang yang buta sejak lahirnya saja bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti juga bisa menyembuhkan setiap kita dan mengalahkan virus corona. Percayalah, nama Yesuslah solusinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bencana virus corona masih ada di sekitar kita. Bahkan rasa-rasanya masih panjang lagi selesainya. Bahkan mungkin putus harapan kita, kapan semuanya ini akan berakhir. Penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah, bertubi-tubi menghantam kita. Tapi percayalah, nama Yesuslah solusinya.